Salam, selamat pagi. Pagi ini kita melihat terang pemberian Tuhan dan lebih berarti kehidupan menjadi sempurna kalau kita juga menemukan terang kebenaran firman Tuhan. Saya berbagi firman Tuhan pagi ini, kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran Tuhan itu memang kadang sulit kita dalami. Orang mengatakan tak terselami segala rancangan Tuhan. Kadang orang menaruh harapan pada orang lain, menaruh pegangan yang kuat pada orang lain, tapi orang yang dipercaya itu mengecewakan. Kadang kita menaruh harapan pada apa yang kita punya, pada seluruh modal-modal hidup kita, tetapi ada saatnya di mana kita tahu bahwa modal sebesar apapun semua tidak bisa menjamin kehidupan ini. Firman berkata, siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapa yang bisa menasihati Tuhan? Firman ini berangkat dari kemahakuasaan Tuhan. Karena Tuhan tahu kita. Pikiranmu, rancanganmu, tidak ada satupun yang tidak diketahui Tuhan. Bahkan mungkin sebelum engkau berpikir dan merancang sesuatu, Tuhan sudah tahu. Karena Tuhan yang tahu keberadaan kita masing-masing. Secerdas, setangguh apapun kehidupan, otak kita, sehebat apapun strategi dan rancangan yang kita buat, semuanya takluk di bawah apa yang Tuhan kehendaki. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Saudara, mungkin kita kadang berkata bahwa Tuhan memberi kepada kita cobaan-cobaan hidup. Tuhan memberi kepada kita bencana, Tuhan memberi kepada kita berbagai beban yang dimana kita lihat, Tuhan, kenapa semua ini harus kita alami? Tetapi kadang hal-hal yang kita pertanyakan itu, kita akan beroleh jawabannya dan kita bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hal-hal yang dianggap merugikan kehidupan kita justru sebenarnya itu menjadi kekuatan karena Tuhan sedang mendidik saya dan saudara. Pengalaman hidup kita berkata demikian. Bahwa segala yang lemah dalam pandangan manusia justru itu menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Karena itu, Rasul Paulus meminta kita untuk hanya ada satu jalan supaya kita bisa menjadi orang-orang yang mampu untuk melewati berbagai perkara kehidupan ini. Milikilah pikiran Kristus. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikiran Kristus, saudara. Perhatikan semua bacaan Alkitab. Pernahkah Kristus merancang sesuatu yang jahat bagi kita? Pernahkah pikiran Kristus itu hanya untuk menjadikan kita sebagai objek? Pernahkah pikiran Kristus itu mencelakai kita? Pernahkah pikiran Kristus itu merugikan kita? Saudara, Tuhan selalu berpikir serius bagi kita. Tuhan selalu merancang kita, tapi Dia tahu di level mana Dia mempersiapkan sesuatu yang baik bagi kita. Pikiran-pikiran Kristus adalah pikiran-pikiran kekal. Pikiran yang mau supaya saya dan saudara tidak kehilangan keselamatan dalam hidup ini. Sebab pikiran dunia ini, saudara, itu soal bagaimana saudara memperoleh banyak hal, saudara menjadi besar, bagaimana pikiran dunia ini membuat kita selalu berpikir untuk mendapat sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Tapi sadarkah bahwa kita ketika mau untuk beroleh sesuatu, karena kita tidak siap,
kita menggenggam dunia, tetapi kita akan seperti orang kehausan, saudara. Ketika dia haus, dia minum air laut, yang dia peroleh bukan kepuasan, tetapi justru yang dia peroleh adalah rasa haus yang terus ada. Pikiran-pikiran yang ada pada kita terbatas. Pikiran-pikiran yang ada pada kita itu hanya untuk memuaskan apa yang kita mau. Tetapi pikiran Kristus itu mau supaya semua orang menikmati damai sejahtera. Miliki pikiran Kristus, kata Paulus, karena memang saudara, di dalam pikiran manusia dia tidak ada apa-apanya. Sebagai rasul dia datang dengan kelemahan-kelemahan. Masa lalunya berat. Dengan berbagai pikiran manusia. Dia bukan orang yang ideal dalam pemberitaan firman Tuhan. Dia tidak masuk dalam kategori penginjil yang luar biasa. Tetapi dengan memiliki pikiran Kristus, saudara, justru terjadi pola pembalikan. Bahwa kita bergerak dari atas, dari Kristus. Banyak orang bergerak dengan kemampuan dirinya sendiri. Saudara, pikiran Kristus ini melebihi pikiran manusia. Akhir-akhir ini, semua tawaran tentang kecanggihan, tentang banyak hal yang katanya bisa menyelamatkan dunia, tentang banyak perubahan yang katanya itu menjadi solusi. Saudara, percayalah bahwa semakin kita mengandalkan pikiran kita sebagai manusia, semakin kita akan menemukan banyak persoalan-persoalan baru. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh mengikuti pikiran dunia. Bukan itu, saudara. Dunia memberi kontribusi banyak hal. Tetapi di antara pikiran dunia itu, semua itu hanya untuk memperkaya kita. Karena kita bergerak dari pikiran Kristus. Pikiran dunia menguntungkan kita. Tapi pikiran Kristus, bagaimana kita menjadi orang yang mampu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, saya tahu bahwa ada banyak hal dalam pikiranmu, dalam otakmu. Ada banyak hal yang engkau pikir, engkau sedang rancang sesuatu. Tapi coba lepaskan itu. Dan biarkan Kristus menjadi pokok utama pemikiran kita. Sehingga kita tepat pada sasaran. Kita mampu untuk fokus. Kita mampu untuk menghasilkan buah-buah karya yang membanggakan. Percayalah bahwa kehidupan ini ada batasnya. Tetapi hanya dengan pikiran Kristus kita akan beroleh apa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Biarlah pikiran Kristus menguasai hati kita, supaya seluruh aktivitas kita ada pada kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, taruh pikiran-Mu dalam pikiran kami, sehingga kami tidak mengandalkan diri kami. Amin.